Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa pemindahan ibu kota telah mendapatkan dukungan politik dari parpol, termasuk untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara dalam payung undang-undang. Titipan kepada para ketua parpol, Pak Ketum Parpol untuk menjaga terus agar tidak ada amandemen, karena undang-undang kan bisa diamandemen, undang-undang bisa di... Ya ini kan sudah kita bicarakan jauh-jauh hari dengan ketua-ketua partai. Ya. Dan mereka mendukung. Ya kalau tidak mendukung ya tentu saja tidak kita ajukan ke DPR. Pemirsa, lantas sejauh mana kekuatan hukum pokok-pokok haluan negara dalam membentengi proyek Ibu Kota Nusantara agar tidak mangkrak? Betulkah sudah ada sinyal kuat bahwa amandemen konstitusi akan dilakukan dalam waktu dekat? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Oke, kita ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, Ketua MPR sempat menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara harus berlanjut siapapun pemimpin negara yang akan menggantikan Presiden Jokowi nanti. Memang bagaimana caranya, Pak? Ya, saya tidak atau belum mendengar secara persisnya apa yang disampaikan oleh Ketua MPR ya. Tetapi sepanjang yang saya ikuti ya, memang karena pembangunan IKN ini akan berjangka panjang dan itu melewati ya, sekali lagi melewati masa kepresidenan Pak Jokowi dan juga bahkan melewati masa kepresidenan berikutnya, maka ada pemikiran memang bahwa kemudian payung hukumnya itu perlu ditingkatkan. Tidak kemudian sekedar dalam bentuk undang-undang yang setiap saat bisa berubah atau dirubah, atau bahkan ya ditiadakan, dirubah atau dibatalkan dengan perpu ya, maka kemudian ada pemikiran agar yang namanya payung hukum pembangunan IKN ini ditingkatkan dan masuk pokok-pokoknya di dalam PPHN, pokok-pokok haluan negara itu, tapi baru pemikiran dari Pak Ketua MPR, tentu harus kita hormati. Oke, Namun Pak Arsul, apakah artinya ini sinyal bahwa akan ada amandemen terbatas yang dilaksanakan dalam waktu dekat sebagai konsekuensi adanya PPHN ini? Saya tentu tidak boleh kemudian mengatakan bahwa itu adalah sinyal kepastian ya, bahwa kemungkinan adanya amandemen terbatas atau tidak adanya amandemen terbatas, kalau bagi saya itu sama besarnya. Kenapa kok sama besarnya? Karena ada tidaknya amandemen itu bagaimanapun akan terpulang pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ada di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau dikatakan sinyal, bisa jadi sinyal, tapi bisa jadi sinyal itu tidak kemudian juga bisa terrealisasikan. Ini semua akan terpulang tentu kepada 9 fraksi yang ada di MPR dan kelompok DPD. Oke, baik Pak Zainal, untuk mengawal keberlanjutan proyek IKN agar kemudian tidak mangkrak, apa sebetulnya pilihan yang dimiliki oleh pemerintah? Ataupun kemudian apakah ada tanggapan mengenai langkah yang akan dilakukan oleh MPR? Ya, pertama sebenarnya ini catatan yang harus diingat oleh Pak Presiden Jokowi sendiri ya, bahwa ketika dia mengambil langkah memindahkan ibu kota, tanpa melalui sebuah proses yang lebih memadai secara partisipasi ya, dan aspirasi, ya inilah pertaruhannya. Ketika Pak Presiden Jokowi mengambil itu menjadi sebuah kebijakan, seakan-akan kebijakan yang dilakukan langsung oleh Pak Presiden dan disetujui oleh partai-partai politik saja. Bahkan kalau kita ingat misalnya dalam pidato kampanye Presiden Jokowi sendiri, soal perpindahan ibu kota ini tidak pernah dibicarakan. Yang tiba-tiba pembicaraan pertamanya seingat saya itu masuknya ketika pidato di 16 Agustus 2019
ketika berpidato di hadapan DPR dan DPD. Nah, itu memang pertaruhannya. Jadi artinya apa? Kalau dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang dengan cara tanpa proses memadai, tanpa proses yang menguatkan partisipasi dan konstitusi, sangat mungkin hal yang sama akan dilakukan oleh presiden selanjutnya. Jadi kita tidak bisa mengontrol bahwa presiden selanjutnya kemudian dikangkangi, lalu kemudian tidak boleh tidak harus mengikuti keinginan yang dibangun secara dalam tanda kutip. Juga tidak bisa melakukan upaya untuk itu, Pak Zainal? Nah, yang kedua, saya sendiri mengatakan ketika ingin dibangun PPHN dan memasukkan itu di dalam Undang-Undang Dasar, ini menjadi pertanyaan yang menarik tentu saja ya, karena posisi saya sampai saat ini mengatakan PPHN adalah barang yang tidak terlalu lazim dalam sistem presidensil. Saya kasih contoh misalnya sederhananya begini deh. Misalnya PPHN itu menggambarkan kewajiban presiden selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan ibu kota, maka pertanyaannya, kalau presiden selanjutnya tidak mau melakukan itu, apa yang akan terjadi? Apakah presiden bisa di-impeach karena itu, bisa dijatuhkan? Kalau kita bilang presiden bisa di-impeach karena tidak menjalankan PPHN atau apapun namanya itu, maka menurut saya itu selamat datang sistem parlementer, bukan lagi sistem presidensial. Nah, saya ingin mengatakan bagaimana kita membangun fit dengan sistem yang ada kita pakai sekarang. Oke, baik Pak Zainal, kita ke Pak Arsul. Ini PPHN ini barang yang tidak lazim, Pak? Ya, tentu kalau dikatakan tidak lazim, seperti yang Bung Uceng katakan juga bukan sesuatu yang salah atau yang keliru ya. Tetapi tidak lazim itu bukan berarti juga tidak boleh juga, gitu ya. Tantangannya kemudian ketika dalam sistem presidensial itu ada katakanlah national guidance untuk pembangunan dari pemerintahan, ya. Yang sedang berjalan ya adalah kemudian bagaimana ya sistem pemerintahan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Uceng itu akan menjalankannya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau itu kemudian tidak dijalankan ya itu apa konsekuensinya lah, itulah yang tentu masih akan kami perdebatkan, tidak bisa saya jawab sekarang ini itu. Oke, baik Pak Zainal, apakah memang mungkin pemerintahan berikutnya ini dibebani oleh pekerjaan pemimpin era sekarang? Saya mengatakan tergantung model yang kita pakai ya. Dalam sistem presidensil, saya memahaminya dalam sistem presidensil tidak ada sebenarnya model-model GBHN, tidak ada model-model pembangunan negara yang ditetapkan oleh parlemen dan dipaksakan untuk dijalankan oleh presiden. Karena itu biasanya dalam sistem parlementer, ya, dalam sistem presidensil, presidenlah yang memegang kendali pembangunan itu. Kalau tadi dikatakan tidak lazim dan tidak salah itu diukurnya harusnya dengan konsekuensinya. Jadi saya tidak mengatakan ya GBHN, PPHN itu tidak boleh ada. Sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar kita, dasar-dasar soal tujuan pembangunan nasional itu atau tujuan yang ingin dibangun oleh negara sudah ada. Kita bisa buka misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah ada sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya banyak tuh bahasa-bahasa dalam konsep pembukaan yang sebenarnya sudah merupakan bagian dari tujuan pembangunan. Begitu juga kalau kita buka pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya include di dalamnya kerja-kerja yang harus dilakukan oleh presiden dan harus dilakukan oleh negara. Misalnya apa? Ya fakir miskin anak terlantar harus diurus, lalu kemudian hak-hak yang dijaminkan pasal 28 semuanya harus diurus. Jadi kalau bicara soal apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara, Undang-Undang Dasar sudah menganut itu. Nah, ketika memasukkan PPHN, apalagi memasukkan secara teknis, tadi saya bilang secara teknis ya, karena kemudian mencantumkan soal ibu kota negara dan mewajibkan kepada presiden berikutnya untuk melaksanakannya, menurut saya pertanggungjawabannya menjadi tidak sederhana. Bagaimana kalau presidennya tidak mau melakukannya? Karena dia mengatakan itu bukan bagian dari kebijakan saya dan dia tidak mau melakukan, tidak ada di dalam tujuan pembangunan RPJMN, ya tidak ada dalam RPJP, saya tidak melakukannya gitu. Dan itu kemudian baik Pak Zainal, kita ke Pak Arsul. Karena pilihan kebijakan. Oke, tanggapannya Pak Arsul. Ya,
Begini Rara, ya tentu yang disampaikan Bung Uceng itu sekali lagi sebagai sebuah pandangan itu juga sering juga saya dengar ya. Tetapi kita juga melihat pandangan-pandangan yang lain. Misalnya, kenapa kok dalam sistem presidensial kita itu diusulkan adanya PPHN yang itu wadah hukumnya dalam bentuk ketetapan MPR sehingga memerlukan amandemen terbatas ya Undang-Undang Dasar kita. Karena kita juga melihat kebutuhan kita, ya. Selama ini dirasakan, terutama oleh tentu kami, ya, juga yang menjadi bagian dari penyelenggara negara, adalah bahwa antara pemerintahan presiden yang satu dengan yang lainnya, karena dibangun berdasarkan visi dan misinya, maka tidak ada connection-nya yang jelas, tidak ada connecting point yang jelas, sehingga itu bisa saja terputus antara pemerintahan satu yang dengan pemerintahan Pak Arsul, tapi tadi dikatakan oleh Pak Zainal kan parlemen tidak bisa memaksakan target pembangunan dalam sebuah sistem presidensial. Apakah bisa memaksakan atau tidak, itu kan nanti tergantung juga desain. Sekarang ini kan desainnya belum diintroduksi ya oleh MPR. Desain PPHN ini seperti apa Pak Arsul? Itu loh. Nah, kalau desainnya pertama ya, saya tentu tidak bisa menjelaskan secara detail karena ini sedang dalam proses penyusunan. Tetapi ya sekali lagi kalau kita bicara PPHN maka kira-kira padanannya adalah seperti GBHN. Ini tidak menyangkut soal atau mengatur hal-hal yang sifatnya kebijakan teknokratis ya. Nah, jadi kalau kita misalnya bicara IKN ya akan sangat yang global sekali, tidak kemudian mengatur dengan detail bagaimana pembangunannya akan dilaksanakan dalam berapa tahap dan setiap tahap itu pencapaiannya seperti apa. Saya kira tidak akan seperti itu bayangan saya. Ya. Oke, baik, Pak Zainal tanggapannya? Ya sederhana saya ya, artinya memang PPHN yang dipikirkan atau sudah banyak diwacanakan itu sendiri nggak jelas bentuknya, ya. Karena kalau kita lihat sejarah GBHN kita, mulai dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, hingga zaman pasca amandemen, itu beda-beda semua bentuknya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang mau ditiru adalah GBHN di zaman Soekarno, di zaman Soeharto, yang realita pembangunan itu, lalu di zaman pasca itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau dikatakan PPHN itu akan menjadi benda umum, terus apa bedanya dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar? Karena Undang-Undang Dasar itu barang-barang umum dan penerjemahannya sudah dilakukan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 sampai 2025. Nah, bagi saya kalau mau melakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan itu DPR juga dan pemerintah yang buat kan, harusnya yang diperbaiki adalah Undang-Undang RPJP. Undang-undang soal rencana pembangunan jangka panjang nasional ya mulai diubah kembali 2005 sampai 2025 mau dibangun kapan? 2020 misalnya sampai 2045 silahkan. Dan itu menurut saya jauh lebih fair, jauh lebih pas dibanding menghidupkan kembali sesuatu yang sudah diamandemen yaitu TAP MPR ya, yang ada di MPR dan itu menimbulkan komplikasi pada sistem presidensial. Baik, Pak Arsul, artinya menurut Pak Zainal, kenapa kemudian harus dibuat PPHN ketika kemudian yang harus diperbaiki sebetulnya bisa saja lewat undang-undang rancangan pembangunan jangka panjangnya, kemudian tidak harus kemudian membentuk ataupun mendesain PPHN yang menurut Pak Zainal ini tidak jelas konsepnya seperti apa? Pertama, Rara, tadi saya katakan bahwa kalau bentuknya undang-undang, ya maka ini akan lebih mudah untuk dirubah, disesuaikan dengan visi dan misi presiden dari yang bersangkutan, ya. Karena merubah undang-undang jauh lebih gampang daripada merubah katakanlah sebuah ketetapan MPR. Yang kedua, jangan dikatakan tidak jelas. Antara tidak jelas dengan belum jelas harus dibedakan, ya. Kalau belum jelas itu karena memang konsepnya belum jadi. Baik. Oke, Pak Arsul dan juga Pak Zainal, kita akan tunggu bagaimana sebetulnya upaya untuk kemudian memastikan keberlanjutan proyek IKN ini agar terjamin tidak mangkrak ke depannya. Baik, terima kasih Pak Zainal dan juga Pak Arsul telah berbincang bersama kami malam hari ini.